Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. 7 Principles of Persuasion. Tadi saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa materi malam hari ini kita ramu, kita sarikan dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Robert Cialdini. Ini sangat terkenal sekali karena beliau ini adalah seorang ahlinya persuasi, ahlinya komunikasi gitu ya. Dan bukunya yang sangat terkenal Influence, Science and Practice kalau nggak salah judulnya, yang membahas ada 6 prinsip persuasi, dan sekarang prinsip itu berkembang lagi menjadi 7. Nah, apa saja prinsip-prinsipnya dan kenapa bisa berkembang sekarang menjadi 7 prinsip? Nah, kita akan bahas satu-satu. Mungkin beberapa teman-teman di sini ada yang sudah pernah tahu itu yang 6 prinsipnya ya, atau bahkan mungkin sudah 7 prinsip ya. Tapi juga mungkin beberapa ada yang baru pertama kali bahkan mungkin mendengar. Oke. Nah, saya akan langsung aja, bagi yang sudah pernah dengar, ini akan merefresh lagi, ya, dan nanti kita bisa sharing, bisa diskusi pengalaman Anda, bahkan mungkin Anda sudah mempraktekannya. Bagi yang baru pertama kali dengar, nah ini justru kesempatan bagi Anda untuk nanti bisa mengeksplor lagi, dan Anda bisa praktekin untuk kebutuhan Anda. Baik itu yang sales, yang mungkin Anda bergerak di bidang pendidikan, ataupun yang lain-lain. Supaya nanti saya bisa membantu Anda untuk memberikan contoh-contoh yang relevan dengan Anda, boleh dong kasih bocorannya ya. Kira-kira teman-teman di sini profesinya apa? Apakah pendidik ataukah pebisnis atau mungkin yang lain gitu. Boleh ya, kasih namanya, kemudian profesinya apa. Silakan di kolom chat diketik nama dan profesinya apa, sehingga nanti pada saat pembahasan kita bisa menggunakan 7 prinsip ini dengan contoh-contoh yang relevan dengan Anda. Pak Afan ASN, oke. Bu Vivi Bidan ASN, Pak Mustafa ASN, Pak Fadul Izi ambil zakat, yes. Pak Joni Wira Swasta, oke. Pak Lutfi Salesman, baik. Pak Arpatolis Marketing Property, Pak Seftian ASN, oke. Bakulan kuliner, bakulan kuliner, ini Pekanbaru ya. Profesi guru honorer, sip, guru ya, oke. Ada yang lain? Perawat, ya, guru, perawat, ASN, salesman, marketer properti, tadi apa tadi? Kulaan online apa tadi? Ya, pebisnis online gitu ya. Ada lagi yang lain? Sedang belajar wirausaha, ibu rumah tangga, oke. Sip, mantap. Bisa digunakan nanti untuk bisnisnya karena lagi belajar wirausaha. Bisa juga menggunakan untuk pasangannya, ya. Untuk anaknya juga bisa. Baik. Ada yang lain? Ada yang profesinya berbeda? Sepertinya sudah mencakup semuanya ya. Oke, jadi saya punya gambaran, nanti kira-kira kita akan bahasnya, studi kasusnya atau contoh-contohnya nanti terkait dengan Anda. Dan nanti juga Anda akan terlibat ya, jadi enggak saya yang memberikan contoh, tapi teman-teman boleh juga nanti kalau ada yang mau share pengalamannya ketika menggunakan prinsip-prinsip itu, silahkan nanti boleh open mic, raise hand terlebih dahulu, atau langsung ketik di kolom chatnya juga boleh. Ya, baik. Ini mohon maaf sambil kerja coach, semoga tetap bisa menimba ilmunya coach dan bermanfaat. Amin, amin. Tapi hati-hati, tetap fokus dengan pekerjaannya, ya, jangan sampai terganggu pekerjaannya. Oke, baik. Kita mulai. Prinsip yang pertama. Teman-teman udah sering dengar mungkin ya, reciprocity. Di sini ada yang tahu apa maknanya reciprocity? Boleh share di kolom chat atau langsung open mic-nya. Reciprocity, apa itu kira-kira? Ada yang boleh kasih pendapat? Silakan. Ini penting banget dan ini prinsip dasar yang pertama sekali, reciprocity ini. Saya ingin memastikan bahwa teman-teman bisa mengikutinya. Ada yang tahu reciprocity? Boleh? Iya. Ini mungkin sering dengar ya, sering dengar atau bahkan mungkin teman-teman udah sering pakai ini ya. Baru dengar, nggak tahu. Oh, oke, sip, nggak apa-apa. Kalau gitu saya kasih tahu nih sekarang ya. Reciprocity itu adalah timbal balik, hukum timbal balik. Nah, jadi gampangnya begini, teman-teman pernah ya mungkin dapat undangan, ya, datang ke suatu pesta, ya kan? Kemudian teman-teman datang bawa hadiah. Datang ke undangan itu, memenuhi undangannya, kemudian datang bawa hadiah. Nah, di suatu saat di masa yang akan datang, ketika teman-teman mengadakan acara juga, mengadakan pesta juga,
dan mengundang orang yang tadinya ngundang Anda itu, yang Anda datang ke pestanya dia bawa hadiah, kira-kira orang itu bakal datang juga nggak? Kemungkinan besar orang itu pasti akan datang juga kalau dia memang tidak berhalangan untuk hadir. Kenapa? Karena ada rasa nggak enak kalau seandainya nggak datang. Soalnya kita udah datang, bahkan datangnya ngasih hadiah lagi. Bener ya? Teman-teman mungkin pernah dapat kebaikan dari seseorang. Orang pernah bantu kita, pernah nolong kita. Ya, hati kecil kita itu pasti pengen ngebales kebaikan itu. Benar? Nah, itulah yang namanya reciprocity, hukum timbal balik. Ya, reciprocity itu ya ketika kita mendapatkan kebaikan dari seseorang, kita akan cenderung untuk ingin melakukan hal yang sama kepada orang itu. Ya, ketika kita dapat hadiah dari seseorang, kita senang dengan hadiah itu, kita pasti akan cenderung untuk membalas perilaku itu kepada orang lain. Ketika kita mendapatkan pelayanan yang baik dari orang, ketika kita mendapatkan perlakuan yang baik dari orang, apalagi itu sesuatu yang memang kita inginkan, kita cenderung akan melakukan hal yang sama kepada orang itu. Dan ini adalah prinsip yang sangat luar biasa, yang kalau kita bisa aplikasikan dalam semua aspek kehidupan kita, kita akan bisa mempengaruhi siapapun. Kenapa bisa begitu? Karena tadi, orang kecenderungannya, hati nuraninya, itu pasti ingin membalas kebaikan. Itu sudah default sistemnya kita. Ya, kecuali kalau ada hal tertentu yang merusak itu. Gitu ya. Tapi pada dasarnya kita pasti akan punya rasa ingin membalas kebaikan dari orang lain. Nah, bagaimana penerapannya di dalam bisnis misalnya, di dalam rumah tangga misalnya, dalam mendidik anak misalnya, atau mungkin kita guru untuk mempengaruhi siswa-siswa kita. Ya, nah orang itu nggak suka ngerasa berhutang budi, benar nggak? Maka kalau kita udah tanam budi dulu kepada orang, kita udah tanam dulu kebaikan kepada orang, dia pasti akan entah bagaimana caranya dengan kemampuannya dia sendiri, dia akan berusaha untuk membalas kebaikan itu. Nah, contoh misalnya nih, kalau teman-teman datang ke toko atau ke restoran atau ke hotel gitu, teman-teman dapat welcome drink, teman-teman dapat free gift, dikasih hadiah untuk tester. Kecenderungannya akan apa yang terjadi? Karena kita udah dapat sesuatu, kita pengen ngebalesnya. Dengan apa? Ketika kita ditawari produknya, ketika kita ditawari layanannya, kecenderungannya kita akan mau menerima. Kalau di online gimana misalnya? Ya, kita bisa dapat free ebook misalnya, dengan kita menukarkan free ebooknya itu dengan email misalnya, atau dengan nomor telepon kita, atau kita ngirim tester ya kepada influencer misalnya, atau kepada calon customer kita, dengan dia mencoba tester kita, harapan kita adalah dia beli. Nah, ini adalah prinsip reciprocity yang pertama. Kira-kira teman-teman sekarang yang punya ide menggunakan prinsip reciprocity ini, yang menggunakan prinsip hukum timbal balik ini, Anda nebar kebaikan dulu, ya, baru setelah itu Anda akan mendapatkan kebaikan dari orang lain. Anda memberi dulu, baru nanti setelah itu, ya, orang itu akan dengan sukarela melakukan sesuatu untuk Anda. Kira-kira yang punya pengalaman, atau yang tadinya langsung kepikiran, oh ini kayaknya bisa dipakai nih untuk bisnis saya, atau kayaknya aku ada kasus nih di kantor nih, oh pantas aja dia nggak mau aku pengaruhi, ternyata aku harus melakukan sesuatu dulu nih kepada orang itu. Boleh sharing pengalamannya? Ya, saya kasih waktu teman-teman 1 menit ya untuk mengetikkan. Kalau ada ide yang tiba-tiba pop up, langsung ketikkan di situ. Kalau ada pengalaman yang pengen langsung di-share, boleh langsung raise hand-nya atau langsung open mic-nya, open kameranya untuk bisa sharing kepada kita. Saya nggak akan lanjut ke prinsip berikutnya kalau ini teman-teman belum berikan contoh atau ide-ide yang relevan dengan teman-teman. Karena kita punya 7, ini baru 1. Ya, alangkah lebih baiknya kalau 1 ini clear dulu. Ya, kalau di Quanta itu kan kita pengennya itu yang high impact gitu ya. Jadi kita memastikan bahwa ini bukan cuma sekedar Anda nonton YouTube gitu, bukan sekedar nonton rekaman hanya ngeliatin di layar atau dengar suara, tapi kita pengen teman-teman benar-benar punya dampak. Nah, bagaimana caranya supaya teman-teman punya dampak? Yuk, aktif terlibat. Bagi yang sudah pernah ikut Speak to Lead ya, apalagi yang mungkin sudah sampai 24 kali, pasti tahu nih cirinya Quanta nih. Nah, kita pengen supaya semua yang hadir peserta itu
benar-benar aktif, benar-benar terlibat, dan bisa dapat dampaknya. Yuk, silakan 1 menit dari sekarang. Saya akan hitung nih di timernya. Teman-teman boleh ketik, atau kalau ada yang mau cerita pengalamannya, silahkan langsung. Ketika teman-teman menggunakan prinsip reciprocity atau memberikan kebaikan terlebih dahulu, teman-teman bisa. Ya, silakan Bu Upi. Maaf pada sebelumnya. Boleh langsung silakan. Apa nih? Mau open mic aja biar cepat, biar nggak usah ngetik. Bu Upi Risma Wardani. Silakan. Maaf Coach, sebelumnya saya pernah punya pengalaman seperti itu. Sudah saya coba untuk ngebaikan, kata Coach tadi kan, memberi. Yes. Tapi sejauh ini saya belum menerima kebaikan itu, atau apakah saya berharap atau bagaimana? Oh ya, kalau boleh tahu konteksnya ini apa nih? Di dalam ini instansi pekerjaan. Gimana? Putus-putus suaranya. Di dalam instansi pekerjaan. Oke, yang Bu Upi Risma lakukan apa? Yang Bu Risma berikan apa? Saya tetap memberi, walaupun memang belum menerima kebaikan itu. Kalau boleh tahu apa yang diberi? Seperti yang kata Coach tadi kan, setelah mengundang kita datang ngasih sesuatu. Tapi bedanya di tempat saya tuh, saya selalu memberi hadiah ketika dia ini ulang tahun atau hari-hari besar. Dan ke atasan juga saya sering, agar dia ini respect aja sama saya gimana gitu. Cuman ini kebalikannya tuh kayaknya enggak gitu. Nah, kayak ngerasa dibeda-bedain gitu, Coach. Oke. Baik. Oke, sip, good. Nah, pertama, ini kita lihat nih. Ya, kalau di Perswatrik itu kita bedain ya. Nanti ada kebaikan, ada macam-macam itu nanti. Kalau yang memang prinsipnya adalah kita pengen melakukan sesuatu itu karena kita mengharapkan timbal balik, nah beda dengan kalau kita memang mau melakukan itu, ya udah lakuin aja. Ini konteksnya beda ya. Kita nggak bicara tentang ini niatnya tulus apa enggak, lillahi ta'ala apa enggak, itu nanti ya beda ya. Tapi kalau ini memang konteksnya adalah kita ingin mempengaruhi dia, maka pada saat kita memberikan sesuatu itu, ya kita juga harus tahu nih apa yang dia memang benar-benar butuhkan, apa yang dia memang benar-benar sukai. Jadi profilingnya dia kita penting juga perlu tahu. Sehingga yang kita berikan itu memang betul-betul sesuatu yang impactful, sesuatu yang berharga buat dia. Gitu. Itu kalau dari sisi kita memang punya kepentingan, dalam tanda kutip ya, kita punya kepentingan kepada orang itu. Tapi kalau Kak Upi mau lebih dari itu, beyond that, ya udah lepasin aja. Ya, saya memang melakukannya itu lillahi ta'ala, ya, kalaupun ada balasan kebaikan atau nggak ada balasan kebaikan dari dia, itu bukan urusan saya. Yang pasti kalau kita berbuat baik, pasti kebaikan itu akan kembali kepada kita dalam bentuk apapun, bahkan mungkin dari siapapun yang kita nggak pernah duga sebelumnya. Nah, ini penting juga nih ya. Jadi mudah-mudahan semua kebaikan yang tadi Kak Upi lakukan itu akan kembali kepada Kak Upi dengan bentuk yang kita nggak pernah duga. Tapi saya berharapnya itu ini Coach, sesuai dengan judul kita, satu pemikiran. Bagaimana dia satu pemikiran dengan kita? Oke. Ya, kalau dengan tujuan seperti itu, selain saya ikhlas. Saya izin sambil ngecaskan sebentar ini laptop saya ya. Bentar, saya butuh waktu beberapa detik. Oke, thank you. Kak Upi, saya jawab dulu sebentar. Untuk memastikan kita satu pemikiran. Ya. Iya. Yes. Kalau untuk ngasih gitu. Kenapa?
Makanya melakukan kebaikan. Saya berharap saya dengan dia satu pemikiran sama saya. Berharap dia berubah seperti itu. Selain ikhlas No, tadi, Coach. yes. Itu nggak bisa kita lakukan. Ya, dia berubah atau nggak berubah, itu urusannya dia. Bukan urusannya kita. Ya, reciprocity ini tadi, ini hanya pintu awal dasar masuknya. Kalau kita mau menyatukan persepsi, mau menyatukan persamaan, itu lain lagi nanti caranya. Itu next-nya, gitu. Ya, kalau teman-teman kemarin ikut di kelas yang sebelumnya, di Persuatrik yang kemarin, ya, yang di minggu lalu, itu ada 4 langkah. Yang pertama grab attention, yang kedua bangun hubungan baik. Nah, di bangun hubungan baik itu nanti ada detail teknisnya. Di kelas Persuatrik yang offline 2 hari itu kita bahas tentang itu. Ya, ini kita hanya ngomongin prinsip-prinsip dasarnya dulu. Prinsipnya masih ada 6 lagi. Jadi bisa jadi ternyata mungkin untuk orang yang ini prinsip ini nggak cocok. Bisa jadi dia prinsip yang lain yang kita gunakan. Karena manusia itu kan unik ya, setiap orang bisa berbeda-beda. Satu teknik belum tentu cocok untuk semua orang. Nah, kenapa kita perlu banyak tahu prinsip-prinsip dasar dan kita perlu kembangkan teknik-tekniknya? Karena untuk kita supaya fleksibel. Ya, supaya kita bisa, kalau teman-teman yang sudah belajar Persuatrik atau yang penasaran pengen ikut Persuatrik, nanti bisa ikutin kelasnya. Itu di dalam Persuatrik ada 3 prinsip. Prinsip yang ketiga adalah tidak ada orang yang tidak bisa dipengaruhi, yang ada adalah persuadernya yang kurang fleksibel. Jadi kalau satu cara belum berhasil kepada orang itu, kita bisa lakukan dengan cara yang lain. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Mbak Upi. Oke? Sip. Di kolom chat, terima kasih Mbak Upi. Ya, sama-sama. Di kolom chat masih banyak ini. Iya, ada yang the map is not the territory. Wah, Pak Kuari ini pasti udah jagonya NLP nih ya. Udah pakai presuposisinya NLP. Nah, sip, boleh ya. The map is not the territory ya. Peta itu bukan wilayah sebenarnya. Realita, yang namanya realita itu bukan yang ada di luar kita, tapi yang ada di persepsi kita. Betul ya? Setiap orang punya persepsi-persepsinya sendiri-sendiri. Nah, kita harus menyamakan persepsi itu tadi. Siap. Oke. Nah, ini ada lagi. Saya akan jawab ini dulu. Mas Fatahillah. Banyak coach, salah satunya kebaikan kuanta coach. Wah, alhamdulillah, semoga itu menjadi kebaikan. Dan yang namanya kuanta edutama itu salah satu value di dalam perusahaan kami itu, value yang pertama itu malah kita buat di core value-nya kita adalah berkah. Nah, insya Allah ini jadi berkah buat kita. Berkah itu adalah kebaikan yang terus bertumbuh. Kita pengen kebaikan-kebaikan yang kita berikan itu bertumbuh, bukan hanya buat kita, tapi buat orang yang menerimanya. Mudah-mudahan Mas Fatahillah mendapatkan juga kebaikan yang terus bertumbuh dari yang kita tebarkan ini. Dan kita bisa menebarkan kebaikan terus bersama-sama. Pak Kuari, ini share aja. Mungkin karena saya tidak pernah memprosedur orang, pekerjaan saya juga jadi gampang. Rezeki mengalir deras, saya tidak mengharap apapun dengan mempermudah orang lain. Yes, ini tadi yang sudah saya sampaikan di Mbak Upi tadi ya. Kalau kita mau sesuatu yang levelnya yang mungkin kita masih levelnya masih saya pengen sesuatu nih dari orang, ada kepentingan tertentu, ya nggak apa-apa, mungkin level kita masih di situ, tetapi kita bisa naikin levelnya tadi beyond. Nah, kalau kita udah levelnya udah naik beyond, kalau dalam NLP itu ada neurological level, Pak Kuari pasti sudah tahu, di level tertingginya itu ada spirituality, ada beyond. Udah kalau sampai level ke situ, ya udah lepasin aja, ya lepasin aja. Ya, ini kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Coach Habibin besok di hari Sabtu dan Minggu ini akan ngajarin nih di kelas keberlimpahan gitu ya. Kita ya karena kita berlimpah, kita beri aja, kita nggak pernah kekurangan, kita memberi. Kita beri kebaikan, kita nggak tahu nanti kebaikan itu akan datang dari mana. Yang jelas janji Tuhan, kalau kita berikan kebaikan itu akan kembali lagi pada kita. Jadi nggak perlu mengharap dari orang lain. Gitu. Sip. Terima kasih Pak Kuari Januar ya. Kayaknya kita ketemu nanti di Jakarta di kelasnya Coach Habibie ya. Insya Allah saya hadir nemenin Coach Habibie. Kemudian dari Pak Azza Fatin, Mbak atau Ibu ini ya, atau Bapak, mohon maaf. Pengalaman saya ketika masih menjadi guru TK, saya menjalin hubungan dengan sangat baik dengan anak-anak, bonding, dan alhamdulillah orang tua memberikan hadiah dan kebaikan kepada saya. Yes. Pengalaman saya di dunia percetakan customer online di Pak Sutaria, membuat desain dulu, setelah customer puas atau cocok, customer lebih percaya untuk melanjutkan order dan melakukan pembayaran dan closing deh. Sip. Dimudahkan. Wah, ini easy banget ini ya. Benar. Saya diantar ke masjid setelah membeli salak yang dijual seorang pedagang. Yes. Misal kita memberi pelayanan sepenuh hati dengan pasien, selain membayar jasa kita, mereka juga sering memberi hadiah, misalnya buah-buahan, sayuran, dan lain-lain. Betul sekali. Nah, ini bisa apa saja ya teman-teman.
ya. Dan kita pengen prinsip reciprocity ini, teman-teman semuanya kita ya, itu naiknya levelnya beyond, naiknya levelnya spirituality, nggak cuma atas dasar kepentingan-kepentingan aja. Walaupun itu nggak salah, ya boleh aja. Tapi kalau kita mau naik ke level yang lebih tinggi, beyond ya spirituality. Ya udah, kalau beri kebaikan kepada orang, ya udah beri aja. Nggak usah berharap mendapatkan balasan kebaikan dari orang itu. Biar Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala yang ngebalas. Oke? Dan Mbak Asih, saya selalu belajar tidak mengingat kebaikan yang saya lakukan. Yang penting niatnya lillahi ta'ala. Kalau saya masih menerima keburukan dari orang lain, berarti saya masih ada yang kurang. Oke, baik, sip. Terima kasih. Kasih plus dulu dong buat teman-teman semuanya. Itu prinsip yang pertama. Nah, gimana kita makainya ke bisnis? Bisa banyak. Ya, orang datang ke counter kita, ke outlet kita, orang datang ke mungkin warung kita. Apa yang kita bisa gratisin, gratisin. Ya, ada kan pernah dengar tuh kan free refill es teh misalnya. Orang gara-gara ada refill es tehnya pindah warung gitu kan. Makan sepuasnya, bayar yang kita makan, minumnya bisa refill misalnya kayak gitu. Atau datang ke situ free apa? Free apa? Apa yang Anda bisa gratisin? Gratisin. Itu intinya kalau di bisnis misalnya Anda ngomongin tentang reciprocity, ya. Bahkan kalau di Quanta kita free-nya tuh freemium. Jadi ini sebenarnya adalah premium, tapi kita gratisin. Karena kita punya premiumnya banyak. Insya Allah ditambahin sama Allah terus, premium terus ya. Jadi kita gratisin gitu. Ya. Baik, kita akan lanjut ke berikutnya. Sharing-sharing dulu, sharing-sharing kemudian. Ya, boleh. Oke. Setelah reciprocity, ya kita akan masuk ke prinsip yang kedua. Ya, sebelum itu ini ada tadi ya jawaban dari kuncinya kalau kita mau pakai reciprocity ini adalah kita harus jadi orang yang pertama ngeberi, kemudian kita memastikan bahwa yang kita lakukan itu benar-benar personalized. Jadi jangan cuma basa-basi, jangan cuma ya generik gitu ya, tapi benar-benar personalized. Semakin personalized, orang akan ngerasa bahwa dia respect sama kita gitu. Dan berikan sesuatu yang dia nggak pernah duga sebelumnya. Ya, kita berikan yang lebih daripada yang diharapkan. Nah, ini pasti akan dahsyat banget reciprocity-nya. Oke, kita akan masuk, kita agak cepat di sini. Kita akan masuk ke prinsip yang kedua dari prinsip-prinsipnya Dr. Robert Cialdini, yaitu scarcity. Boleh sharing, teman-teman? Mungkin ada yang punya pengalaman scarcity sebelum saya jelasin. Ada yang boleh bantu? Scarcity itu apa kira-kira? Ini pasti sering nih, pasti sering dengar, pasti sering bahkan mungkin pernah ngalamin atau bahkan mungkin pernah make. Silakan. Apa ini? Baru tahu juga scarcity Mbak Zakia, nggak apa-apa. Sip. Scarcity itu gini, pernah nggak? Limited edition, stok terbatas, hari Senin harga naik, yang kayak gitu-gitu pernah dengar nggak? Atau hanya dicetak satu di dunia, kayak gitu-gitu, pernah dengar? Nah, walah pernah ya. Scarcity itu berarti kita bicara tentang hukum kelangkaan. Ya, semakin langka, semakin terbatas, orang takut untuk nggak dapat kesempatan. Orang akan kejar, gitu kan? Makanya ada pendaftaran hari ini ditutup, misalnya kan 3 jam lagi, wah orang buru-buru gitu, cepat-cepat. Hanya hari ini, hanya tanggal segini, hanya dari jam sekian sampai jam sekian, kayak gitu. Benar kan? Nah, di sekolah bisa kan kita juga pakai misalnya apa ya sebelum bel berbunyi tugas harus selesai. Nah, itu scarcity namanya. Semakin terbatas, semakin langka, semakin mudah kita mempengaruhi orang. Nah, itu namanya scarcity ya. Orang nggak akan mau kehilangan kesempatan untuk itu. Orang nggak akan mau menunda-nunda ya. Semakin dia limited, itu semakin baik. Semakin eksklusif, orang akan semakin pengen ngejar. Itu prinsip yang scarcity. Nah, ada nggak orang yang nggak mau scarcity? Ada, ya. Pakai cara yang lain. Nanti kita pakai cara yang lain. Orang tuh ada, dia nggak mau bajunya sama dengan yang lain. Kan ada gitu ya. Dia mau, ya ini cuma hanya untuk dia. Gitu. Kalau beli baju yang gaya-gaya artis, dia nggak mau. Karena itu pasaran. Nah, dia nggak mau. Ya kita nggak cocok pakai teknik ini. Tapi bagi orang-orang yang memang dia suka dengan sesuatu yang langka, dia nggak mau kehilangan kesempatan, dia nggak mau nunda, ini prinsip yang pas.
Jadi Anda juga perlu perhatikan anak Anda, siswa Anda, tim Anda, orang-orang di sekitar Anda. Kira-kira cocok nggak digunakan teknik ini? Kalau cocok, mainnya pernah gitu ya. Boleh Mbak sharing nggak? Yang pernah nih, pakai kayak gini nih. Mbak Zakiah, boleh share? Mbak Erika, apa sama maksudnya? Apa sama dengan FOMO, fear of missing others? Ya, tapi nanti itu FOMO itu nanti dibahas di tempat yang lain, bukan yang di scarcity. Kalau scarcity ini langka, ya semakin terbatas gitu. Kalau FOMO malah fear of missing others itu kan malah justru karena orang semua pakai, maka saya pengen pakai. Nah itu nanti di prinsip yang berikutnya. Kita nggak bahas itu dulu. Kita ke masih scarcity dulu. Mbak Zakia boleh sharing pengalamannya? Oh alah pernah. Pernahnya gimana? Yuk silakan. Iya. Halo, Assalamualaikum Coach. Apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik, silakan. Iya, scarcity ini aku belum lama dapat pengalaman ini. Salah satunya mau ikut kelas keberlimpahan. Itu kalau nggak salah dari itu kalau nggak salah pengumumannya itu dari pertengahan Desember. Nah, terus katanya peserta terbatas. Nggak tahu waktu itu berapa gitu kan. Ya aku langsung itu hari itu juga kalau nggak salah malam itu juga karena katanya ada diskon, aku langsung buru-buru hubungin Kuanta. Oke, thank you sudah bergabung. Berarti Mbak Zakia nanti Jakarta hadir ya? Tanggal 20, iya, insya Allah 22. 22. Iya, sip. Insya Allah kita ketemu nanti di sana. Saya juga hadir. Saya belajar sama Coach Habibie juga. Ya, thank you. Nah, itu scarcity, kesempatan terbatas, peserta terbatas ya, karena memang kelasnya kelas kecil, karena supaya nanti lebih private, supaya bisa lebih gali lagi. Ya, karena kalau ngomongin keberlimpahan ini kan kita ngomongin nanti tentang diri. Pokoknya Mbak Zakia nanti siap-siap banyak-banyak bawa tisu gitu ya. Banyak-banyak bawa tisu untuk ngelap-ngelap air mata gitu-gitu ya. Nah, insya Allah keluar dari sana lebih plong gitu ya, lebih berlimpahan lagi insya Allah sama Coach Habibie. Sip, thank you Mbak Zakia ya. Nah, kita mungkin teman-teman yang lain punya pengalaman-pengalaman begitu, tapi dapat paham dulu ya konsepnya ya. Scarcity itu nanti bisa dipraktekin di bisnisnya masing-masing. Yang udah paham boleh kasih jempolnya. Yuk, silahkan. Pakai tombol reaction boleh, ya, pakai langsung di kamera gini juga boleh. Terima kasih Pak Joni, terima kasih Mbak Asi. Oke, Bu Susilowati, terima kasih. Oke, sip. Kalau gitu kita lanjut ke prinsip berikutnya, ya. Oke, kemudian prinsip berikutnya adalah authority. Setelah reciprocity, kemudian tadi kita udah ngomongin scarcity, ini kita ngomongin authority. Authority itu gini, kalau teman-teman datang atau pengen berobat gitu ya, teman-teman lebih percaya omongannya dokter atau omongan orang yang nggak jelas itu siapa? Kira-kira Anda percaya yang mana? Yang jelas-jelas dia dokter, Anda tahu bahwa dia memang dokter yang punya license gitu ya, tentunya dokternya. Kenapa? Karena dia punya otoritas. Kita akan selalu lebih mudah percaya, lebih mudah terpengaruh dengan sosok yang otoritas. Kalau guru ngomong kepada siswanya dan guru itu bisa membangun authority, itu bahkan bisa jadi lebih dipercaya si anak itu gurunya dibandingkan orang tuanya. Saya pernah ngisi di kelas di hypnoteaching waktu itu untuk guru-guru. Gurunya pernah cerita, iya Pak, betul anak-anak kita ya sering juga tuh orang tuanya bilang waktu mamanya ngajarin begini nak, begini caranya. Oh enggak mah, kata bu guru enggak begitu. Karena si guru ini punya authority. Ya, kita di kantor punya authority enggak? Jangan-jangan kita pimpinan, ya, tapi kita dianggap nggak bisa memimpin oleh anggota kita, sehingga mereka nggak mau ngikutin kita. Nggak ada otoritasnya. Kita orang tua, tapi anak kita ngelawan. Kita sales, tapi orang nggak percaya. Dia aja kayak gitu. Masa produk kayak gini ditawarin ke saya, gitu ya. Maka kita perlu membangun authority. Supaya apa? Orang jadi lebih terpengaruh dengan kita. Nah, authority itu tadi, ya, orang akan mengikuti yang dia anggap kredibel, yang dia anggap memiliki ilmunya yang cukup, yang luas, yang dia anggap ahli di bidangnya. Apapun itu. Kalau Anda di bidang kesehatan, kalau Anda di bidang kecantikan, kalau Anda di bidang pendidikan,
atau Anda di ASN misalnya, Anda di bidang apa, di dinas apa, semakin Anda punya authority, semakin Anda kredibel, semakin Anda knowledgeable, semakin Anda expert, omongan Anda akan semakin didengar. Ya. Nah, penting bagi kita untuk memberikan sinyal kepada orang lain bahwa kita itu kredibel. Ya, kita punya authority. Ya, dengan berbagai macam cara, mungkin dengan latar belakang pendidikan Anda, dengan kredensial Anda, sertifikasi Anda, gelar-gelar Anda, atau dengan cara apa Anda bisa menunjukkan bahwa Anda punya authority itu. Nah, ini akan semakin mudah bagi Anda untuk mempengaruhi orang. Kalau misalnya di warung kita ada sertifikat halalnya, kita pajang di situ, atau stikernya kita munculin, ada nomor kodenya, kayak gitu. Kira-kira orang lebih nyaman, lebih percaya makan di mana dibandingkan dengan yang nggak ada itu? Tentunya yang ada sertifikat halalnya, karena ada otoritinya di situ. Udah ada jelas nih jaminannya di situ. Kredibilitasnya udah terjamin, gitu ya. Nah, misalnya warung Anda punya ISO, atau toko Anda, perusahaan Anda punya standar internasional, atau produk Anda sudah diakui oleh BP POM misalnya, atau mungkin apapun lah yang itu menjadi dasar bahwa Anda punya otoritas terhadap itu. Apakah itu jasa, ataukah itu produk, atau apapun itu. Nah, jadi sekarang coba cari di dalam lingkup pekerjaan Anda, dalam bisnis Anda, bagaimana caranya Anda bisa naikin authority. Boleh sharing pengalamannya di sini? Ya, yang jualan online naikin authority-nya gimana caranya? Nah, bisa nih, ya kan? Ini kok anak-anak lebih percaya pada gurunya daripada orang tuanya. Yes, ada label halalnya. Yes, orang dokter, orang yang ahli. Yes, boleh. Yang jelas-jelas aja. Nah, kira-kira kalau itu dipraktekin, Anda mau gunakan prinsip authority ini dalam bisnis Anda, dalam pekerjaan Anda, kira-kira Anda akan melakukan apa? Yuk, 1 menit. Silakan. Yang mau langsung open mic boleh, yang mau chat boleh. Ya, 1 menit dari sekarang. Silakan. Yes. Mengamalkan apa yang kita bicarakan atau sampaikan. Yes, bisa jadi walk the talk gitu maksudnya ya. Orang ngelihat kita bahwa oh kita ngomong begini ya kita konsisten, kita memang melakukan itu. Bisa. Tapi ini lebih kalau misalnya mengamalkan apa yang kita bicarakan itu nanti ke prinsip yang berikutnya. Ya, ada namanya konsistensi nanti setelah ini. Nah, kalau authority ini memang kita diakui gitu. Kita punya otoritas di situ, punya kredensial di situ, kredibilitas di situ, expertise di situ. Itu lebih tepat gitu. Kalau Pak Afan sampaikan ini boleh, tapi ini nanti lebih condong dekat ke prinsip yang berikutnya yang setelah ini. Gitu. Ada lagi yang lain? Ya, dapat ya dipahami ya maksudnya ya. Walaupun mungkin teman-teman belum bisa chat di sini, tapi yang authority ini udah oke ya. Boleh kasih jempolnya lagi untuk memastikan bahwa ini Anda teman-teman semuanya udah paham? Boleh? Yes. Kadang diakui, kadang tidak. Wis, kadang diakui, kadang enggak, guys. Ya, kalau gitu berarti authority-nya harus dinaikin lagi, ya. Authority-nya harus dinaikin lagi. Baik, kita lanjut. Nah, prinsip berikutnya konsistensi. Nah, ini konsistensi tadi yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Afan ya. Mengamalkan apa yang kita bicarakan atau kita sampaikan. Oh, konsistensi ini prinsip di dalam persuasi. Kenapa? Karena sejatinya selain tadi yang kita sudah omongin, ya orang itu cenderung untuk melakukan kebaikan, ya kan? Orang juga cenderung untuk dia konsisten sebenarnya. Pada aslinya kita tuh begitu. Tapi kalau ternyata akhirnya kita nggak konsisten, nah itu pasti ada pengaruh-pengaruh yang lain gitu ya. Ada nafsunya, ada hal-hal yang lain. Tapi pada dasarnya kita itu konsisten. Orang itu akan suka kalau dia tuh terlihat konsisten. Benar nggak? Ada nggak sih orang yang suka kalau dibilang pelin-pelan? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nah, karena orang itu suka dibilang konsisten, ini yang kita harus manfaatin untuk mempengaruhi dia. Ya, orang itu butuh untuk dilihat sebagai orang yang konsisten. Nah, caranya gimana? Kalau untuk para sales di sini ada sales. Ya, ada salesman tadi, ada yang marketer properti, ada yang dia juga digital marketing online gitu ya. Nah, kita kalau ingin mempengaruhi orang itu kalau mau menggunakan prinsip konsistensi, kita bisa gunakan begini. Kalau kita mau deal-dealan yang gede, kita nggak bisa langsung deal yang gede, benar nggak? Kalau dia mau melakukan
sebuah kesepakatan kecil, kita minta dia untuk melakukan sesuatu hal yang sederhana, yang kecil, kecenderungannya dia nanti akan mau juga untuk kita minta hal-hal yang lainnya. Sampai nanti akhirnya kita minta sesuatu yang besar. Karena apa? Karena orang pengen dibilang konsisten. Nah, ini kita manfaatin nih, ya. Kita bisa perlu benar-benar paham nih bahwa kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang gede, kita minta dulu yang kecil. Karena apa? Karena orang cenderung dia mau menjaga tadi apa yang sudah dia sepakati, apa yang dia sudah omongkan. Gitu. Kalau pertanyaan dari Mas Khairuddin, konsistensi apakah SOP dalam pekerjaan? Maksudnya gimana? Saya belum paham dengan pertanyaannya. Nanti mungkin dijelasin nanti setelah ini boleh. Ya, tapi kalau tentang SOP kita nggak akan ngebahas di sini. Ya, itu nanti mungkin dengan Coach Habibie boleh, nanti dengan coach-coach yang lain belajar tentang bisnis ya, SOP di dalam bisnis atau dalam pekerjaan. Ya, oke. Tapi teman-teman paham ya, konsistensi intinya adalah kita bikin orang itu menyepakati menyetujui sesuatu hal yang kecil, yang nanti akhirnya kita giring dia untuk menyepakati sesuatu yang besar yang memang itu sebenarnya yang kita inginkan. Gitu. Kira-kira kalau dalam konteks kehidupan sehari-hari apa ya? Nah, boleh deh dipikir-pikir dulu. Ya. Baik, kemudian ini sih kayaknya teman-teman udah familiar ya. Liking. Orang cenderung suka dengan yang sama dengan dia. Orang cenderung akan mengatakan ya, akan setuju kepada orang yang dia suka. Benar nggak? Kalau kita suka sama seseorang, dia minta apa aja kita kasih. Benar? Tapi kalau kita udah nggak suka sama orang, mau dia bikin yang benar pun belum tentu benar sama kita. Nah, ini penting banget. Ya. Bagaimana caranya kita bikin orang suka sama kita? Kita harus tahu apa yang disukai orang. Ya, orang itu akan suka dengan sesuatu yang sama dengan dia. Ya, maka kita samakan tadi hobinya, cara berpikirnya, gitu kan? Nah, kita akan suka dengan orang yang punya tujuan yang sama dengan dia. Nah, kalau Anda mau mempengaruhi orang tadi kayak siapa tadi Mbak yang di awal pengen menyamakan tadi ya, mempengaruhi orang itu untuk menyamakan cara berpikirnya, menyamakan persepsinya, gitu, menyamakan tujuannya. Nah, Anda harus munculin liking-nya dulu, bagaimana membuat dia suka. Nah, dia ada tekniknya, kalau di Persuatrik, teman-teman ikut kelasnya Persuatrik, ya mungkin di setelah Lebaran nanti kita akan ada lagi kelas Persuatrik yang offline. Teman-teman akan belajar teknik-tekniknya banyak nih, ya, untuk teman-teman langsung bisa praktekin, ketemu sama orang baru, dan orang itu langsung suka sama kita. Nah, nanti saya di Bandung, kalau ada yang di Bandung, di sini ada yang di Bandung, saya tanggal 20, habis dari Jakarta 21-22, insya Allah tanggal 23-24, saya ada di Bandung. Tapi itu in-house training ya, saya ada di Vape Hotel di Ciamplas, ada perusahaan properti yang nanti kita akan dampingi untuk bagaimana para tim salesnya bisa meningkatkan. Ya, Kang Iqbal ya, Bandung ya, tapi lagi di Pekanbaru ini. Bagaimana meningkatkan penjualan mereka ya dengan Persuatrik. Ya, tadi di sini ada marketer properti juga ya. Nah, insya Allah 23-24 Januari ini saya di Bandung untuk dampingin teman-teman dari memberikan training untuk teman-teman properti di Bandung. Kalau ada yang di Bandung, boleh nanti kita ngopi-ngopi di Bandung. Saya di Ciamplas, insya Allah tanggal 23-24. Baik. Nah, intinya teman-teman, ya, orang itu suka dengan yang punya tujuannya yang sama dengan kita. Jadi kalau Anda ingin mempengaruhi orang lain, Anda harus tahu goalnya dia dulu apa, Anda harus tahu apa yang dia suka, dan Anda bisa masuk dari situ. Ya, dengan anak Anda, dengan bos Anda, dengan bawahan Anda, dengan calon customer Anda, calon investor Anda, masuk dari situ. Itu akan lebih mudah untuk mempengaruhi keputusan-keputusannya dia. Oke. Nah, kemudian ya, ini tadi nih, ya, prinsip berikutnya nih, social proof. Ya, FOMO tadi ya. Fear of missing others, takut ketinggalan. Kalau orang lagi heboh ini, semuanya heboh itu. Orang lagi trennya ini, ikut trennya itu, gitu. Orang lagi sekarang lagi sibuk apa nih, lato-lato, semuanya lato-lato, gitu ya. Nanti mau Lebaran ada model baju artis yang kayak gimana, semuanya pengen kayak gitu, gitu. Sekarang lagi trennya ini, semuanya pengen ini. Gitu. Nah, ini namanya social proof. Orang itu akan semakin mudah dipengaruhi kalau memang ada bukti sosialnya. Orang lain udah pakai. Nah, ini dipakai untuk para pebisnis
online yang paling sering dipakai apa nih? Ada yang boleh share? Yuk, sebelum saya jelasin lebih lanjut. Ini sering banget dipakai pebisnis online. Tadi yang pebisnis online siapa ini? Yang kulaan, yang juragan online tadi siapa nih? Ini prinsip yang paling sering dipakai. Social proof. Ada yang tahu? Hah? Oke, kalau yang social proof itu, contohnya yang paling simpel adalah testimoni. Nah, teman-teman online itu sering banget tuh kan screenshot WA atau mungkin orang-orang yang sudah pakai gitu. Nah, ini dipakai, dimanfaatin. Atau kalau teman-teman pernah lihat, misalnya ada opening resto baru, kafe baru, itu langsung rame, antrian panjang. Kenapa dibuat begitu? Supaya muncul, wah, berarti banyak orang ya yang suka di situ. Nah, ini bisa dipakai gitu. Semakin banyak orang yang menggunakan jasa Anda, semakin banyak orang yang menggunakan produk Anda, semakin orang percaya. Nah, itu social proof namanya. Nah, kira-kira untuk mempengaruhi orang dengan menggunakan teknik social proof ini, teman-teman bisa pakai cara yang seperti apa? Ya. Nah, ini bisa digunakan nih social proof, ya. Prinsip berikutnya adalah unity. Nah, ini yang teman-teman kalau punya brand, punya produk, ini yang harus dibangun sekarang. Apa bedanya sama social proof? Apa bedanya sama like? Kita lihat, ya. Kalau tadi social proof atau like atau authority, nah itu orang mau ikut karena dia suka. Orang mau ikut karena dia punya otoritas. Orang mau ikut, mau percaya karena orang lain juga menggunakan itu. Nah, ini mirip tapi lebih kuat. Kalau teman-teman bisa sampai ke pengaruh ke prinsip yang unity ini, wah itu luar biasa. Teman-teman bisa mempengaruhi apapun, ya. Nah, unity ini adalah orang suka akan mudah terpengaruh dengan orang atau sesuatu yang sama dengan dia, yang share identity. Share identity itu maksudnya yang akhirnya kalau saya ngikut situ, saya punya identitas yang sama dengan dia. Orang akan happy kalau misalnya dia menjadi bagian dari tribe-nya, dia menjadi bagian dari membernya. Nah, dia menjadi bagian dari produk itu, layanan itu, jasa itu, atau komunitas itu, atau apapun itu. Semakin orang itu merasa bagian dari situ, semakin kuat Anda mempengaruhinya. Teman-teman yang pakai Apple gitu ya, yang fanboy-nya Apple misalnya gitu, atau teman-teman yang hobi klub bola tertentu, wah itu mati-matian dibela-belain habis-habisan itu pasti. Kalau Anda sudah jadi fans beratnya, ya kalau dalam bisnis mungkin Anda sudah jadi apa namanya advokatnya gitu ya, oh itu akan luar biasa Anda bisa mempengaruhinya. Nah kira-kira ya dalam bisnis Anda, dalam pekerjaan Anda sehari-hari, dalam kehidupan Anda, apa yang Anda bisa lakukan untuk membangun unity itu? Orang menjadi merasa bagian dari kita dan dia bangga dengan itu. Ya benar, fans-fansnya BTS gitu kan. Coba kemarin waktu yang heboh-hebohnya McD bikin promo dengan artis-artis Korea kayak gitu. Wah, langsung sampai heboh gitu ya. Nah, ini dimanfaatin tuh karena ada unity itu. Nah, kira-kira kalau Anda di komunitas Anda, di kehidupan sehari-hari Anda, di pekerjaan Anda, apa yang bisa kita buat sampai akhirnya orang merasa unity dengan kita, menjadi bagian dari kita, menjadi member kita, menjadi fansnya kita, menjadi tribe-nya kita, ya. Nah, itu 7 prinsip persuasi yang teman-teman bisa praktekkan, yang teman-teman bisa lakukan, ya, bukan hanya untuk brand-brand besar, tapi untuk produk Anda sendiri bisa, untuk diri Anda sendiri bisa, untuk kehidupan Anda juga sehari-hari juga bisa. Mudah-mudahan 7 prinsip yang di-share malam hari ini ya, dari Speak to Lead-nya webinar series-nya Quanta bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, bisa langsung dipraktekin, dan bisa memberikan pengaruh kebaikan yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Bang Ilham. Nah, dan teman-teman nanti yang boleh sharing-sharing, ngobrol-ngobrol, boleh langsung nanti chat saya, boleh follow Instagram saya @kodrisasiregar, boleh silakan, atau nanti di 0813-9727-9981, boleh ditanya-tanya lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.